Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Fana Nabila dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang kejahatan korporat. Berbagai bentuk tindakan sosial yang merugikan orang lain merupakan salah satu kategori tindakan kejahatan di mana arti kejahatan ini dapat dilakukan secara terencana atau tidak terencana. Tetapi yang pasti, untuk tindak kejahatan korporat atau korporasi dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada berdasarkan pada jenis usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu, kejahatan korporat yang dalam bahasa Inggris corporate scam sebagai salah satu tindakan yang kejam di dunia bisnis, di mana berbagai perusahaan pengusaha bisa saja membuat rekayasa untuk mematikan perusahaan lain yang lebih kecil sehingga perusahaan kecil tersebut akan mati dengan sendirinya ketika ditekan oleh perusahaan besar. Pengertian: kejahatan korporat adalah sebuah jenis kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan baik individu maupun kelompok sebagai perwakilan dari perusahaan untuk melakukan negosiasi dan perusahaan lain dengan tujuan menggunakan langkah-langkah yang merugikan. Ciri-ciri kejahatan korporasi. Simpson menyatakan bahwa ada 3 ide pokok mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari koperasi dan agen-agennya dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi, bahwa dalam hal produser administrasi karenanya yang digolongkan kejahatan atas hukum pidana tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Yang kedua, baik korporasi sebagai subjek hukum perorangan legal person dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan as illegal as earned, di mana dilakukan aturan atau kualitas pembuktian dan penutupan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk keuntungan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tipologi kejahatan korporasi. Kejahatan kerah putih, mayoritas individu yang dapat bertindak sebagai mewakili kepentingan korporasi dalam profesional kerah putih. Kejahatan terorganisasi, pelaku untuk tujuan kejahatan atau mencuci hasil kejahatan. Kejahatan perusahaan negara. Dalam banyak konteks, peluang untuk melakukan kejahatan muncul dari hubungan antara korporasi dan negara. Definisi Edwin Sutherland tentang kejahatan kerah putih dengan gagasan kejahatan korporasi. Dalam definisi penting tentang kejahatan kerah putih, ia menawarkan kategori kejahatan sebagai berikut. Pertama, kesalahan penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, manipulasi di pasar saham. Yang ketiga, penyuapan komersial. Yang keempat, suap pejabat publik secara langsung atau tidak langsung. Yang kelima, kesalahan representasi dalam iklan dan penjualan. Yang keenam, penggelapan dana dan penyalahgunaan dana. Yang ketujuh, aplikasi dana dalam penerimaan dan pembangkrutan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.